Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama yang terhormat Bapak Axel selaku pembina mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini saya dari Yuda Kuncoro ingin memaparkan hasil analisis saya terkait analisis laporan keuangan periode 2021 dan 2022 pada PT Garuda Metalindo Tbk dan PT Sunindo Adi Persada Tbk. Video ini adalah salah satu rangkaian untuk tugas akhir PJPL pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Langsung lanjut ke bahasan yang pertama terkait pembukaan, terkait profil singkat pada kedua perusahaan. Pertama, PT Garuda Metalindo Tbk dengan tiker BOLT adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri otomotif dan termasuk dalam industri komponen dan suku cadang kendaraan bermotor. Didirikan pada tahun 1982, perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pembuatan fastener presisi dan komponen teknik seperti baut, mur, skrup, dan paku keling yang digunakan dalam berbagai bagian kendaraan, termasuk mesin, suspensi, rem, rangka, interior, dan powertrain. Kemudian pada perusahaan kedua yaitu PT Sunindo Adi Persada Tbk dengan ticker Toys adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri barang konsumsi dan termasuk dalam industri mainan dan perlengkapan anak-anak. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1991 dan mengkhususkan diri dalam produksi boneka mewah dan mainan berbahan kain yang banyak diekspor ke pasar global termasuk Eropa dan Amerika. Kemudian masuk ke inti pembahasan yaitu terkait hasil analisisnya. Yang pertama, hasil analisis kegiatan operasi dengan menggunakan metode common size dan index number. Pada metode common size di sini analisis digunakan untuk melihat fluktuasi tiap akun terhadap penjualan. Yang pertama pada PT Bolt bisa dilihat bahwa dari HPP-nya mengalami peningkatan dari 81,56% menjadi 85%. Dan diikuti juga dengan penurunan laba bruto dan laba bersihnya yang turun dari 7% ke 4,6%. Di sini bahwa menandakan PT Bolt mengalami penurunan efisiensi. Kemudian pada PT Toys, HPP-nya justru turun dari 84,37% ke 82,71% dan diikuti dengan peningkatan dari laba bruto dan laba bersih yang meningkat dari defisit minus 10,66% ke 1,6% menjadi positif. Kemudian pada indeks number bisa dilihat bahwa ini digunakan untuk melihat tren perubahannya antar tahun. Pada PT Bolt penjualan naik sebesar 119,73% dari tahun sebelumnya dan laba bersihnya justru mengalami penurunan menjadi 97,40% dari tahun sebelumnya. Di sini juga berkorelasi pada analisis sebelumnya bahwa HPP-nya mengalami penurunan mengalami peningkatan yang menandakan bahwa adanya penurunan efisiensi. Kemudian pada PT Toys justru mengalami peningkatan penjualan dari menjadi 111,46% dan diikuti juga dengan peningkatan laba bersih positif ke 123,30%. Secara keseluruhan, PT Bolt masih stabil dari penjualan, namun mulai menurun di bagian laba. Sedangkan PT Toys berhasil recovery secara laba meskipun skalanya masih kecil. Kemudian analisis hasil kegiatan operasi yang kedua dengan metode DuPont, di mana DuPont ini adalah untuk melihat dengan membreakdown rasio ROE menjadi tiga, yaitu dari net profit margin, kemudian asset turnover, dan financial leverage. Pada PT Bold di sini ROE turun dari 10,12% ke 6,77%, sedangkan net profit marginnya dari 7% ke 4,6% dan aset turnovernya dari 86,37% ke 100,69%. Sedangkan pada financial leverage stabil di angka sekitar 167,37% dan 165,57%. Sedangkan pada PT Toys, ROE naik dari angka minus defisit min 5,14% ke 0,72%, NPM dari minus 10,66% ke 1,36%.
Sedangkan pada aset turnover-nya dari 34,11% ke 38,27%. Sedangkan pada financial leverage turun dari 141,16% ke 139,23%. Dari hasil analisis ini, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PT Bold masih unggul secara efisiensi, namun tren penurunannya perlu diwaspadai. Sebaliknya, PT Toys menunjukkan perbaikan meski posisinya masih sangat jauh, di mana skalanya masih sangat kecil. Kemudian analisis yang ketiga yaitu hasil analisis laporan keuangan. Di sini bisa dilihat bahwa analisis ini digunakan untuk melihat kegiatan operasi yang masuk pada analisis laporan keuangan. Pada PT Bold bisa dilihat arus kas operasi stabil, namun FCF free cash flow-nya mengalami penurunan dari 68,99 miliar ke 23,62 miliar. Dan cash flow adequacy-nya dari 92,20% ke 69,20%, cash investment ratio-nya dari 3,18% ke 1%. Eh, untuk PT Toys ini dari angka defisit bisa menuju ke positif, FCF-nya free cash flow-nya dari minus 1,39 miliar ke 1,67 miliar, dan untuk cash flow adequacy-nya di sini tidak terdefinisi karena PT Toys tidak memiliki akun-akun investasi. Kemudian pada cash investment ratio-nya minus 0,55% ke 0,64%. Secara keseluruhan PT Bold tetap unggul dalam pengelolaan cash flow meskipun FCF-nya turun, sedangkan PT Toys mulai menunjukkan perbaikan cash flow operasionalnya. Kemudian untuk analisis hasil likuiditasnya di sini digunakan untuk menganalisis kait kondisi likuiditas kedua perusahaan untuk mengukur kemampuan bayar utang jangka pendeknya. Pada PT Bold dari quick ratio dari 1,24 ke 1,73, sedangkan pada cash to current assetnya dari 0,01 ke 0,04, dan pada cash to current liabilitas dari 0,04 ke 0,18, dan pada cash flow rasionya dari 0,19 ke 0,20. Sedangkan pada PT Toys quick ratio-nya dari 1,09 ke 1,11, dan cash to current assetnya dari dalam keadaan yang nilai stabil yaitu 0,01. Sedangkan pada cash to current liabilitasnya dari 0,03 ke 0,02, dan pada cash flow rasionya dari minus 0,01 ke 0,02. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Bold jauh lebih liquid dibanding dengan PT Toys. Kemudian analisis yang terakhir yaitu analisis solvabilitas untuk melihat seperti apa kemampuan perusahaan untuk membiayai utang jangka panjangnya. Pada PT Bold dilihat dari debt equity ratio-nya dari 0,1169 ke 0,15, kemudian dari net debt to equity ratio-nya dari 0,1572 ke 0,1129, sedangkan pada long term debt to equity-nya di sini dalam nilai nol karena tidak ada long term debt-nya. Kemudian net, net debt to net capital yaitu sebesar 0,1359 ke 0,1014. Sedangkan pada PT Toys, debt equity ratio-nya dari 0,3843 ke 0,3750, sedangkan net debt equity ratio-nya dari 0,3740 ke 0,3661. Dan di sini juga long term debt to equity ratio-nya juga nol dari tahun 2001 dan 2022 karena tidak ada long term debt-nya. Sedangkan net debt to net capital-nya dari 0,2722 ke 0,2680. Dari hasil ini dapat disimpulkan struktur modal PT Bot lebih sehat dan stabil sementara Toys masih beresiko. Eh, Kesimpulan umum dari hasil analisis secara keseluruhan, PT Bold unggul di semua aspek dari operasi, likuiditas, dan solvabilitas dibanding dengan PT Toys. Sedangkan Toys secara keseluruhan laporan keuangan mulai membaik namun masih beresiko secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.